sini saya akan membahas suatu materi yaitu parenting. Ngomong-ngomong soal parenting ya, ada yang tahu nggak sih parenting itu apa? Ya, menurut saya parenting adalah cara dalam mengasuh anak dengan baik. Oh, berarti cara bagaimana kita mengasuh anak dengan baik ya. Terus ada lagi ya? Pekerjaan yang mempengaruhi perilaku seorang anak. Pekerjaan yang mempengaruhi perilaku seorang anak. Ya, benar sekali. Jadi, parenting yaitu penerapan pola asuh yang mempengaruhi pola anak di kemudian hari. Jadi, bagaimana anak itu bertumbuh besar itu dengan pola asuh yang benar. Lalu nih, pola asuh yang baik itu dapat membantu seorang anak dalam hal kejujuran, kemandirian, juga bagaimana dia itu bisa bersikap tanggung jawab. Nah, kan kita ketahui nih, sekarang sosial media itu menjadi sorotan, menjadi pusat perhatian, karena apapun itu pasti ada di sosial media, entah itu hal yang positif maupun hal yang negatif. Lalu nih, dalam sosial media itu gak cuma orang dewasa aja yang menggunakan, tapi juga anak-anak kecil di bawah umur pun sudah menggunakannya. Nah, jadi kita nih ya sebagai orang dewasa nih, sebagai kakak, sebagai ibu mungkin ya, kita itu harus menjaga dan mengawasi anak tersebut dalam bermain sosial media. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mendidik anak atau adik kita dengan baik agar tidak terpengaruh oleh sosial media atau hal-hal yang buruk di lingkungan? Dan yang pertama yaitu dengan cara menjadi panutan. Nah, bagaimana nih? Jadi kita itu sebagai orang dewasa pasti akan ditiru oleh adik-adik kita, oleh anak-anak kita. Nah, caranya yaitu kita harus berkata baik, berkata yang bagus-bagus gitu ya. Karena setiap ucapan, apalagi anak yang mulai interaksi dengan lingkungan pasti akan meniru kan ya, apalagi dengan kata-kata yang kita ucapkan. Biasanya kan anak kecil kan selalu ngikutin apa yang kita ucapkan ya. Nah, kita harus berkata yang baik, lalu bersikap yang sopan. Nah, ini bersikap yang sopan itu sekarang itu mulai mulai udah turun gitu loh, sopan santun anak-anak sekarang, bener gak sih? Iya kan? Nah, untuk bersikap yang sopan ini kita itu harus mengajari dengan cara lebih sopan berbahasa dengan orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua. Terus habis itu tidak berkata-kata yang tidak enak gitu ya, yang menyakiti hati seseorang. Lalu yang kedua yaitu jangan memanjakan anak. Manjakan anak. Nah, boleh sih kita itu memanjakan adik kita atau anak kita sebagai rasa sayang kita kan kepada si anak. Tapi jangan berlebihan, karena kenapa? Efek dari memanjakan anak itu sangat-sangat berefek buruk gitu loh, karena dia pasti akan menjadi anak yang manja, jadi anak yang apa-apa itu harus ada gitu loh. Misal kalau si anak ini selalu dimanjakan, misal kalau si anak pengen beli sesuatu, beli mainan gitu ya, kalau kita sudah memanjakan
berikan terus, pasti di dewasanya itu dia juga bakalan seperti itu, bakalan apa yang mereka minta pasti harus diturutin. Nah, itu yang berbahaya. Jadi jangan sering memanjakan anak atau adik kita. Lalu yang ketiga yaitu memberi peraturan. Mengapa kita memberi peraturan? Karena agar si anak atau si adik kita itu dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Contohnya itu seperti misal nih, kalau dia main HP terus nih ya, main HP nggak ingat waktu. Nah, itu kita beri aturan kayak kamu tuh nggak boleh main HP terus, soalnya HP itu bisa membuat sakit mata kayak gitu. Atau misal nih si adik atau si anak kita menggunakan listrik yang berlebihan, itu kan juga nggak baik tuh, karena kan dapat menambah beban biaya listrik ya. Nah, itu juga nggak boleh kan. Nah, itu kita berikan aturan-aturan seperti itu. Dan yang keempat yaitu mengajarkan kemandirian. Nah, ini itu juga sangat penting. Untuk mengajarkan kemandirian yaitu kita memberikan kepercayaan dan apresiasi terhadap si anak agar lebih mandiri, lebih bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Seperti ini, kalau dia suka matematika, ya udah kita beri apresiasi, kita beri kepercayaan untuk melakukan hal tersebut, mendorong si anak lebih bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan atau dia kerjakan, seperti itu. Jadi, untuk penerapan parenting itu sangat digunakan dan diperlukan untuk mempengaruhi pola anak di kemudian hari. Dan Mbak Sina, kalau misalnya ada anak yang bertengkar, merebutkan mainan, itu kita sebagai orang tua parentingnya itu bagaimana ya? oke, misal merebutkan mainan ya, pastinya kan bertengkar kan ya, terus saling nangis gitu kan, nggak mau mengalah. Nah, misal tadi kita tahu anak kita gitu ya, udah anaknya tuh kita bawa nih, kita bawa mungkin kita pojokkan gitu ya, pasti kan dia nangis, terus dia itu mukul kan. Nah, itu biarin sampai dia itu benar-benar nangis, benar-benar ngeluapin kekesalannya. Nanti kan pasti kan dia udah reda sendiri. Nah, habis dia itu udah lega sama nangisnya, baru nih kita tanya apa permasalahannya. Terus kalau udah, terus misal itu mainannya si temannya tadi ya udah kita beri arahan, itu kan mainannya si kakaknya, ya berarti itu punya haknya kakaknya, jadi adik gak berhak dan adik gak boleh mengambil mainannya tersebut. Terus kalau adik mau, ya udah bilang aja ke kakak atau ke ibu, nanti kan pasti bisa dipinjamkan ke si kakaknya atau bisa diberikan, seperti itu ya. Bagaimana kalau bertengkarnya sama saudara? Sama saudara. Nah, ini biasanya adik kakak itu selalu bertengkar mainan ya. Nah, ya udah sama aja ya. Siapa nih yang mau ngalah, misal kakaknya nih, ya udah kakaknya ditaruh di pojok, kita pojokkan nih sampai benar-benar udah selesai nangis, baru kita kita tanyain, ini siapa dulu tadi yang mainin. Misal kalau kakak, ya udah berarti gantian ke adik, soalnya kan kakak udah merasakan mainannya itu, ya udah sekarang adiknya, biar rasa keadilan itu ada, tanggung jawab itu ada, seperti itu. Nah, apakah sudah paham tentang parenting sejauh ini? Insya Allah Sudah. Baik, ya, dan parenting itu sangat diperlukan untuk masa depan anak di kemudian hari. Ya, mungkin cukup
Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan yang saya lakukan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.